jadi hal yang paling krusial dalam LPDP itu salah satunya mungkin esai, karena dia jadi poin penting untuk dibawa sampai wawancara gitu loh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Thank you banget ya buat supportnya yang udah nonton video-video aku sebelumnya. Nah, karena sebelumnya ini kayak ngebahas tentang karir, kayak kemarin sempet yang terakhir itu ngebahas tentang ODP dari BSI. Nah, ada yang request nih teman-teman nih, kalau coba dong Kak bahas tentang beasiswa S2. Nah, kebetulan tamu kita pada malam hari ini adalah salah satu penerima beasiswa LPDP nih teman-teman. Ada Nafi. Kita sama dulu kali ya. Halo Naf. Ya, halo Cak. Oke, ini berarti Nafi. Selamat malam Cak. Selamat malam. Oke, nah mungkin ini ya, sebelum dijawab mungkin kayaknya kenalan dulu kali ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya belum kenal, kenalin aku Richa Amalia. Terus ini ada teman aku, Nafi Uzzaman ya. Oke, nah mungkin boleh di-share dong Naf sebelum kita ngebahas tentang ini ya, tips and trick nih. Gimana sih caranya biar lolos LPDP, terus kita nanti bakal sharing-sharing banyak nih sama Nafi. Apa aja sih sebenarnya seleksi dari beasiswa LPDP. Nah mungkin Nafi bisa perkenalan dulu ya, namanya mungkin, terus kayak kesibukan sekarang lagi ngapain aja. Oke, selamat malam semuanya. Sebenarnya kenalan dulu kali ya, nama aku Nafi, bisa dipanggil Nafi aja. Kesibukan saat ini sebenarnya ada beberapa kegiatan LPDP juga, ada semacam sebelum menerima beasiswa, itu namanya ada PK atau persiapan keberangkatan, juga ada beberapa pekerjaan sebenarnya di sebuah startup hukum gitu. Jadi sambil menunggu kuliah, sambil kerja gitu. Nah, mungkin sebelum kita bahas soal tips, trik, dan seterusnya, kita bahas dulu LPDP itu apa dulu ya kali saya. Oh boleh dong, boleh banget. Oh ini berarti Nafi itu keterima di tahun 2021 ya berarti ya, lolos LPDP-nya? Iya, kemarin baru bulan Agustus. Oke, angkatan keberapa Nafi berarti Nafi? Kalau di LPDP sebenarnya angkatannya pakainya di persiapan keberangkatan. Kalau di aku sendiri PK-nya angkatan 177. Oh, 177. Oke. Nah, mungkin tadi Nafi udah mention juga ya, kayak kita sebelum ngebahas lebih banyak nih terkait tips and trick, kita cari tahu dulu nih apa sih sebenarnya beasiswa LPDP dulu. Nah, silakan Nafi, boleh dong di-share ke kita. Oke, jadi LPDP itu kan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Jadi LPDP itu secara struktural itu di bawah Kementerian Keuangan. Cuman secara garis besar dia ada namanya Dewan Penyantun. Dewan Penyantun itu kayak kementerian-kementerian yang ikut andil dalam LPDP itu sendiri. Kayak misal ada Kementerian Bappenas, ada BRIN, ada Kemenristek Dikti, dan seterusnya, banyak lah di situ. Nah, LPDP itu sebagai lembaga funding gitu loh, lembaga memberi beasiswa kepada teman-teman yang memang ingin meneruskan kuliah S2 maupun S3 dengan berbagai jalur. Ada jalur yang reguler itu kayak umum, terus kemudian juga ada jalur afirmasi. Afirmasi itu ada dua golongan kalau aku nggak salah ya, ada golongan alumni bergengsi yang S1-nya, sama yang daerah tertinggal. Jadi kayak misal daerah-daerah terpelosok Indonesia itu juga masuk ke afirmasi. Termasuk disabilitas juga termasuknya di afirmasi. Nah, yang terakhir tuh jalur targeted, biasanya diisi sama teman-teman dari ASN, Polri maupun TNI. Nah, yang terakhir kemarin bukaan tuh, yang baru buka itu namanya jalur santri. Jadi teman-teman yang santri juga punya kesempatan yang sama untuk ikutan dalam LPDP. Jadi jalurnya ada 4, kurang lebih ada 4. Bisa dicoba semuanya. Nah, mungkin itu dulu ya saya. Oke, menarik ya teman-teman ya. Jadi beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang istilahnya diberikan dari pemerintah gitu ya, dari negara untuk teman-teman yang pengen lanjut S2 atau S3 nih. Nah, tapi aku baru tahu loh, nah kalau ternyata tuh jalurnya banyak banget. Aku kira kayak selama ini cuma kayak tersedia satu jalur doang, ternyata banyak banget ya. Tadi kayak ada jalur santri, afirmasi, terus kayak kemarin baru banget buka untuk teman-teman dari ASN gitu-gitu ya, Naf ya. Oke, menarik banget. Nah, kayak ada persyaratannya gitu nggak sih, Nah, kayak yang boleh daftar tuh orangnya yang seperti apa gitu, atau dari jurusan mana, atau dari kampus mana tuh, kayak ada ketentuan-ketentuannya nggak sih, Nah?
Iya, secara garis besar sebenarnya ada 2 persyaratan umum kali ya, Cak. Ada 2 persyaratan umum sama khusus. Kalau yang umum tuh kayak misalkan syarat usia misal S2 tuh kalau nggak salah kurang dari 35 tahun gitu. Kalau misalkan S3 kurang dari 45 atau 40 tahun gitu-gitu. Terus misal ya syarat umum kayak misal WNI itu jelas, terus sehat jasmani, sehat rohani dan seterusnya, banyak yang umum lah. Nah, kalau yang khusus itu kaitannya sama nilai-nilai akademik kita, misal nilai IPK itu juga dipertimbangkan. Terus nilai TOEFL bahasa Inggris atau IELTS itu juga dipertimbangkan. Terus ada nilai ada beberapa nilai-nilai juga yang memang harus dikumpulkan gitu loh, yang memang ada standar khususnya. Misal aku kasih contoh di reguler itu IPK minimalnya harus 3,5. Jadi 3,5. 3,5. Oke. Ya, kalau misalkan yang afirmasi itu misal minimalnya 3. Nah, terus juga misal nilai IELTS atau nilai TOEFL juga masing-masing jalur dan tujuan itu juga beda-beda. Kayak misal afirmasi itu cukup 400 untuk dalam negeri itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan yang reguler dalam negeri itu 500. Kalau misalkan yang luar negeri reguler tuh 550. Pokoknya macam-macam lah. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat aja di buku panduannya. Tinggal dicek aja di internet, tulis buku panduan LPDP atau cara mendaftar LPDP itu pasti ada pedomannya gitu. Di situ lengkap banget tata caranya, kemudian juga persyaratannya yang lebih rinci lagi gitu lah. Oke, jadi nggak terbatas ya. Jadi buat siapapun asalkan memang memenuhi persyaratan yang kayak tadi harus WRI, terus berarti kalau misalkan background kampus atau jurusan itu nggak berpengaruh ya, Nak ya? Nggak sama sekali. Jadi ada kok misal teman-temanku juga yang memang daerah dari misalkan katakanlah perguruan tinggi swasta atau misalkan dari daerah-daerah yang mungkin kita belum pernah kenal daerahnya atau mungkin kita belum pernah kenal nama universitasnya atau perguruan tingginya juga peluangnya sama semuanya gitu dalam LPDP. Jadi nggak mandang dia dari univ yang keren atau univ yang kurang keren, enggak, semuanya sama. Oke, baik. Tadi juga sempat mention juga nih, penasaran kan LPDP ini kan ada yang dalam negeri sama yang luar negeri. Nah, kalau Nafi ini kan dari dalam negeri ya, Naf ya. Mungkin boleh di-share dong itu kayak seleksinya ini sama baru atau sendiri-sendiri Nafi itu? Sebenarnya kalau seleksi sama semua. Jadi baik dalam negeri maupun luar negeri timeline-nya semuanya sama. Yang paling membedakan tes-tesnya juga sama. Cuman yang paling membedakan nanti ada di passing grade-nya, passing grade-nya. Jadi kayak misalnya nilai ambang kelulusannya kalau luar negeri itu biasanya lebih tinggi dibanding yang dalam negeri. Itu aja sih, tapi semuanya sama. Oke. Ini nggak sih, Naf, kayak ada kuota gitu tiap tahun misalkan tahun ini nanti yang lolos tuh sekitar berapa orang jumlahnya gitu. Ada kayak gitu nggak? Soal kuota nih ya, ada sedikit bocoran sebenarnya, bocoran dari LPDP juga. Fun fact ya. Ini beruntung nih yang nonton channel ini. Fun fact itu sebenarnya ini, kalau kita ngomongin kuota beasiswa LPDP itu, kata dari menurut LPDP itu nggak pernah diberikan kuota secara jelas gitu loh. Jadi kalau misalkan intinya kalau misalkan si calon ini memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan dan layak untuk dapat LPDP, jadi akan lolos gitu. Tidak terbatas kuota. Bahkan ketika misalkan kuota itu ditentukan oleh LPDP, setiap tahun tuh nggak pernah memenuhi kuota gitu loh. Jadi selalu sisa banyak gitu kata LPDP gitu. Jadi beda sama misalkan beasiswa lain atau misalkan pembiayaan kampus lain lah gitu. Biasanya kan ada kuota. Nah, kalau LPDP itu nggak ada kuota. Pokoknya selama memenuhi persyaratan dia bisa lolos, ya udah lolos aja gitu loh. Oke, menarik ya teman-teman ya. Jadi layak enggaknya gitu, nggak tergantung dari misalkan kuotanya berapa, kayak harus terpenuhi gitu. Jadi disesuaikan sama hasil ini ya, Naf ya, hasil seleksinya ya, Naf ya. Nah, penasaran nih, Naf, kenapa Nafi memilih untuk daftar si beasiswa LPDP ini gitu? Ini Nafi sebelumnya ini ya, dari Undip ya, dari jurusan hukum gitu. Ya. Mungkin kenapa memilih LPDP ya?
coba aku jelasin dari dua Boleh, boleh dong. segi yang pertama mungkin dari segi inspirational gitu lah. Jadi aku beberapa kali tuh ketemu sama misalkan kakak tingkat atau misalkan kakakku sendiri lah yang memang dapat beasiswa LPDP, di mana aku melihat orang-orang yang memang dapat LPDP itu mereka berkembang secara pesat dalam banyak hal gitu loh. Misal mulai di dalam link yang bisa didapatkan, terus kemudian juga ketika dia kuliah dia bisa menggunakan beasiswa LPDP untuk menunjang kegiatan sehari-harinya lah, entah itu biaya hidup, biaya transportasi dan seterusnya. Itu kalau sisi inspirasionalnya. Cuma kalau misalnya dari sisi logisnya, karena memang aku juga daftar dari afirmasi, jadi ada diberikan kemudahan gitu di LP untuk teman-teman yang memang dari afirmasi. Nah, karena kan kalau misalnya kita lihat dari beasiswa lain, itu nggak ada yang namanya jalur-jalur khusus seperti itu. Kayak misal teman-teman yang santri gitu, nggak ada kan beasiswa lain yang memang khusus santri. Sementara di LPDP di sini ada yang memang dikhususkan untuk santri. Artinya kan secara peluang, secara kesempatan itu jauh lebih besar dibandingkan beasiswa lain. Nah, selain itu juga kalau kita lihat materialnya ya, Cak ya. Kita juga fasilitasnya berarti ya? butuh uang dan seterusnya. Ya, fasilitasnya. Kalau misalnya kita lihat dari segi materinya, dilihat dari semua aspek-aspek pendanaannya itu udah cukup banget gitu loh. Mulai dari misal biaya bulanan, kemudian juga biaya buku, asuransi, transportasi, dan lain-lain lah pokoknya. Itu tuh udah mengcover semua kebutuhan kita di S2. Karena kan kita tahu ya, dari S2 itu pasti mahal lah biayanya. Nggak bisa tercukupi dengan mudah. Nah, ini juga tentu yang tadi aku ngomongin soal link itu tadi, karena kita juga pasti teman-teman dari LPDP banyak yang dalam negeri juga, banyak yang dari luar negeri juga, yang memang nanti kalau misalnya setelah lulus juga kita punya wadahnya alumni sendiri gitu loh. Oh wow. Oke, nih jadi itu teman-teman ya alasannya kenapa nih Nafi memilih untuk coba keberuntungannya ya mendaftar sebagai calon penerima LPDP dan akhirnya lolos, karena banyak banget nih benefit-benefitnya selain tadi relasi, terus kemudian fasilitas yang ditawarkan oleh program LPDP ini memang sangat cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi benar-benar worth it juga kalau misalkan dari mungkin rangkaian setnya juga akan lebih banyak juga ya, karena memang fasilitas yang didapatkan pun tadi Nafi ya udah bilang kayak ada asuransi, biaya hidup, terus kayak buku dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin lanjut kali ya Naf ya, ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau rangkaian seleksinya nih Naf, ada apa aja nih tahapannya nih? Jangan-jangan panjang banget nih, kayak sesuai sama fasilitas yang didapatkan tadi ya. Ya, kalau rangkaiannya sekitar 3-4 bulanan itu kalau misalkan dari timeline dari LPDP. Normalnya lah ya, kita normalnya. Nah, cuma kalau dihitung dari persiapan itu mungkin bisa setahun. Karena kan kita harus persiapan TOEFL. TOEFL pun juga misal atau IELTS kan juga enggak kita tiba-tiba tes langsung dapat nilai yang diinginkan kan. Pasti juga butuh les, butuh biaya TOEFL sama IELTS juga kan enggak murah kan. Itu kan juga mungkin nabungnya atau seperti apa, atau misalkan udah tes tapi ternyata nilainya kurang, dia harus tes lagi. Nah, kalau dari persiapan aku sendiri mungkin setahun. Tapi kalau misalkan dari timeline rangkaiannya mungkin 3 bulan. Nah, rangkaiannya ya ada berarti kurang lebih ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap administrasi. Tahap yang kedua ada tahap tes tertulis. Sama yang ketiga itu tahap wawancara. Jadi administrasi, tes tertulis sama wawancara. Ini ya cukup panjang ya teman-teman ya. Ini Nafi kan berarti lulus tahun 2020 ya waktu itu ya berarti ya. Persiapan setahun, daftar di tahun 2021 gitu. Kalau nggak salah tuh aku kayak pernah denger deh kalau misalkan LPDP itu harus ini ya bikin esai juga gitu nggak sih Nafi? Bener banget. Boleh dong di-share nih salah pas satu nanti poin bikin yang paling krusial di LPDP itu. Halo Nak.
Oke. Halo? Iya. Dengerin ya? Nah, dengan aman. Delay kah? Oke. Agak delay gitu sih, tapi oke. Jadi kalau agak delay. Oke. Jadi kalau di esai di LPDP itu jadi hal yang paling krusial dalam LPDP itu salah satunya mungkin esai, karena dia jadi poin penting untuk dibawa sampai wawancara gitu loh. Dan di esai itu isinya keseluruhan perjalanan hidup kita sampai apa yang mau kita inginkan ke depannya gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan di dalam esai itu apa yang pernah kita lakukan, apa yang saat ini kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Termasuk misal cita-cita, kontribusi yang diinginkan dan seterusnya. Ditaruh semua di esai. Gitu sih, Cak. Oh, oke. Itu berarti si esai ini masuk seleksi bagian tahapan administrasi ya, Naf, ya berarti ya? Iya, administrasi. Oke. Administrasi, terus tadi yang tahapan kedua apa, Naf? Sorry. Tes, kalau kemarin tuh namanya tes bakat skolastik. Tes bakat. Terus yang terakhir baru interview ya? Ya, interview. Kalau dari ketiga tahapan ini, nah menurut kamu nih paling susah nih yang mana, nah? Jujur-jujuran aja ya. Jadi Boleh. sebenarnya yang paling susah Boleh, itu boleh. tes bakat skolastik itu, tes tertulis itu, Cak. Oke, kenapa nih? Kenapa tes Ya, tertulis yang karena paling kan sulit nih? kenapa tes tertulis yang susah ya? Ini berdasarkan pandangan aku, karena banyak teman-teman yang merasa lebih sulit di interview. Kalau aku lebih sulit di tes tertulis karena sebagai anak hukum yang nggak pernah ketemu matematika, mata aku nggak pernah ketemu hitung-hitungan, untuk ujian di tes tertulis itu sangat susah gitu. Maka dari pengalaman kemarin tuh banyak yang ngomong itu jauh lebih susah daripada tes CPNS, jauh lebih susah dari tes Bappenas, karena jawabannya itu bukan gitu loh, Cak. Misal jawaban matematikanya itu bukan misal luas lingkaran A, B, C, D, E, itu bukan kayak gitu. Jadi misal kemungkinan gitu loh. Aku juga nggak bisa menggambarkan secara jelas ya, karena aku juga nggak expert juga di bidang matematika, tapi nggak sesederhana yang teman-teman bayangkan gitu. Oke, berarti emang butuh persiapan banget ya teman-teman ya kalau misalkan mau daftar si basic PDP. Nah kalau Naf itu sempat ini nggak, Naf, kayak ikut les-les gitu atau kayak beli buku apa gitu kayak persiapan buat LPDP, atau kayak sharing-sharing ke siapa, ngobrol-ngobrol ke siapa gitu, atau enggak ikut course atau ikut pelatihan gitu nggak, Naf? Oke, ini delay nggak suara aku? Agak delay tadi, tapi ini udah better sih. Oke, jadi kalau persiapan aku pribadi sebenarnya nggak persiapan yang les-les gimana sebenarnya, karena semua dijalankan secara otodidak. Kayak misalnya aku bahasa Inggris juga belajar sendiri, terus kemudian yang lain-lain juga aku cek-cek soal-soal di internet. Ya meskipun dalam hari hanya beda soalnya, tapi intinya belajar sendirilah, karena kan ya setiap posisi juga waktu itu masih kerja juga kan, jadi nggak mungkin ngeles-les kayak gitu. Oke, jadi memang otodidak, tapi mantap banget ya bisa lolos ya. Oke, by the way dari tadi tuh kita udah ngomongin kayak tips and trik, tapi kita nggak tahu nih, Naf itu LPDP-nya dia ngambil jurusan apa, terus di kampus mana nih? Boleh di-share dong, Naf? Oke. Jadi kelupaan ya tadi ya. Jadi aku pribadi LPDP dari jalur afirmasi, alumni bidik misi, karena aku juga S1-nya adalah bidik misi, dan S2-nya aku ngambil ambil jurusan yang sama kayak kemarin S1, jadi hukum. Kampus tujuannya itu di UI sama UGM. Oke, berarti bisa milih 2 gitu ya, Naf ya? Kayak pilihan 1, pilihan 2 gitu nggak? 3 sebenarnya. Oh, 3. Oke. Iya. Oke, nah terus itu kayak nanti bisa nentuin kamu nanti di plottingnya di mana, dapatnya kampus mana itu dari mana? Pas udah lolos LPDP-nya atau gimana, nah? Atau kayak harus daftar sendiri gitu kampusnya?
Nah, jadi yang perlu diketahui sama teman-teman, daftar kampus sama daftar LPDP itu dua hal yang berbeda. Bukan Oh, kayak misal kita bidik misi nih. Kalau misal bidik misi kan kita langsung apply bidik misinya, ya otomatis juga akan dapat keterima di kampusnya. dapat kampusnya. Nah, kalau LPDP ini dua hal yang berbeda. Kalau Oh, misalkan kita udah daftar kampusnya duluan, baru daftar LPDP-nya, itu boleh selama kita belum masuk. Jadi kayak misal oh, aku daftar UE masuk bulan masuk bulan Februari tahun depan, aku ikutan tes LPDP yang Agustus ini bisa. oke. Tapi atau skema yang kedua, daftar LPDP dulu, keterima, baru nyari kampus. Oh, Jadi oke. ibaratnya tuh kayak ini nih tiketnya nih. Kayak misal menyatakan bahwa kita tuh udah didanai loh sama LPDP, baru ngomong ke kampus, daftar ke Oke. kampus gitu loh. Daftarnya juga sendiri-sendiri ya, kayak dua hal yang berbeda gitu ya. Ada case ini Ya, nggak ya, daftarnya Nah? sendiri. Nah, penasaran nih ada case kayak udah lolos LPDP, tapi pas milih kampusnya tuh nggak lolos gitu, ada nggak sih, Nah? Penasaran aja. Aku juga kurang tahu cerita Oh, aslinya, tapi kayaknya ada deh. Ada, oke. ada. Oke. Berarti kalau Nafi ini berarti daftar LPDP dulu atau kampusnya dulu nih? Aku LPDP dulu. Oh, oke, dapat LPDP dulu baru nyari kampusnya. Oke, kayak ada tips and trick sendiri nggak? Nah, kayak apa sih buat milih kampusnya? Kayak biar lolos gitu. Oh, Apakah harus sesuai background kalau S1-nya atau gimana gitu, atau itu sebenarnya tuh dicantumin di esai atau kayak bakal jadi berpengaruh sama seleksi LPDP ini? ya, kalau milih kampus ya jujur ya, aku mau jawab dua hal, milih jurusan sama milih kampus. Pertama milih jurusan. Milih jurusan itu harus relate dengan apa yang kita lakukan saat ini dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jangan nggak relate. Kalau misalkan cross jurusan gimana? Nggak apa-apa. Oh, nggak Selama apa-apa. lagi-lagi misal harus apa yang kita lakukan saat ini itu relate dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kayak misal Rica kan dari sosiologi. Misal mau Antropologi ambil dong, CSR ya, antropologi. S2-nya. Oh iya, susah. Ya, antropologi. Antropologi. Misal S2-nya mau ambil CSR. Ya, karena memang background pekerjaannya di bidang CSR, dia bisa relate gitu dengan ambil jurusan CSR karena memang sebelumnya kerja di bidang CSR. Oh, Ngerti oke. nggak maksudnya? Jadi pertimbangan Nah, juga ya buat lolos enggaknya ini ya. di pertimbangan. Jangan ngasal kayak misal Cak aku cip cup jurusan gitu ya. S1-nya hukum, terus tiba-tiba pengen jurusan antropologi gitu. Tiba-tiba ambil ya antropologi nggak relate gitu. Oke. Jadi kalau misalkan mau pindah jurusan pun nggak apa-apa selama itu relate dengan kerjaan sekarang atau aktivitas yang akan dilakukan setelahnya gitu. Yang pertama soal jurusan. Nah, soal kampus, di LPDP itu sebenarnya udah ada list-list kampus yang memang menjadi tujuan LPDP. Jadi nggak Oke. sembarangan. Oh, berarti nggak Nah, semua ya, Nak ya? nggak semua. Nah, kalau dari aku tipsnya sendiri sih, pertama tentukan dulu tujuan di univ itu mau nyari apa dulu gitu loh. Oke. Karena ada teman-teman yang Nggak misal, boleh yang keren-kerenan aja gitu ya. ya nggak boleh keren-keren. Kayak misal aku daftar di UI, ya karena aku tahu karena di sana jurusan hukum spesialisasi tata negaranya bagus gitu loh dibandingkan dengan universitas yang lain. Jadi jangan cuma milih kayak misal mau milih Undip lah karena yang paling deket sama rumah itu bahaya. Itu bisa ketahuan gitu loh. Jadi Oke. selalu pilihan-pilihan dalam LPDP itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang kayak misal kenapa milih jurusan ini, kenapa milih kampus ini, itu jangan dihubungkan sama hal-hal yang sifatnya personal. Kayak misal ada tuh kemarin case-nya nggak lolos gara-gara dia kenapa milih Universitas A gitu ya. Padahal sekarang domisilinya di Jakarta. Terus dia jawab, ya karena saya ingin deket sama orang tua. Selama ini saya merantau. Itu kan nggak relate ya. Maksudnya nggak nyambung lah gitu loh. Itu bahaya. Jadi memang benar kata Rica.
milih jurusan sama milih kampus itu penting banget. Karena kalau nggak ada pertimbangan yang bagus, itu bisa nggak lolos. Oke, oke, oke. Menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan apply LPDP ini kayak perlu nyari alasan terkuatnya dulu nih. Kenapa milih jurusan ini, terus kenapa ke kampus ini. Mungkin kayak tadi yang Nafi sampaikan ya, kuliah jurusan sama univ yang kita ambil tuh harus apa ya, istilahnya bisa mendukung ya dengan kayak apa sih rencana kita ke depan, terus apa yang kita lakukan saat ini, apa sih planning after dari LPDP itu mau ngapain, gitu ya Nafi ya. Oke, nah Nafi tadi kan udah disampaikan juga ya kayak seleksi LPDP itu ada 3 tahapan tadi tuh. Mau dong Naf dijabarin juga kayak tips and triknya masing-masing nih, masing-masing tahapan. Kayak misalkan di bagian administrasi itu apa aja sih yang perlu diperhatikan, terus bagian apa namanya interview itu apa aja yang perlu diperhatikan. Silakan. Oke. Ada administrasi ya. Administrasi itu karena kita kelengkapan berkas, betul dalam artian gini, buku pedoman tuh kalau perlu di print, kita buat kayak stabilo gitu, gitu, biar tahu case-case khususnya apa nih gitu. Karena kalau kita nggak baca teliti itu bahaya banget gitu. Kayak misal gini deh, kita ngisi di web ya. Misal isian di web tuh harusnya diisi TOEFL. Tapi kita ngisinya malah ijazah. Itu kan hal yang sepele ya. Sepele tapi teknikal gitu ya. Iya, sepele, tapi itu bisa menyebabkan nggak lolos administrasi gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelajari dulu syarat-syarat tadi. Banyak yang ngomong kayak gitu, misal syarat TOEFL-nya 500. Terus kalau misalkan syarat TOEFL-nya 499, boleh nggak, Kak? Ya pasti nggak lolos gitu loh, karena syaratnya 500. Jadi jangan coba-coba kayak ngelobi-lobi paling cuman 1 poin lagi nih, nggak bisa gitu loh. Harus mereka punya sistem tersendiri untuk seleksi berkas. Jadi ketika nggak sesuai ya udah blacklist cepet gitu loh. Itu kalau administrasi. Jadi kalau administrasi saranku tadi tuh pelajari syaratnya, buat timeline tersendiri lah. Kayak misal kapan harus buat esai, kapan harus keluar sertifikat TOEFL gitu. Oke. Kalau administrasi kayak gitu. Terus yang kedua soal tes tertulis ya tadi ya. Kalau tes tertulis ya kuncinya cuma satu, belajar. Udah tuh nggak ada kunci lain lah. Karena emang apa ya, kita yang belajar aja kadang merasa aneh dengan soal pada hari H. Apalagi kalau nggak belajar kan, itu udah harga mati lah. Karena di sini tuh penyaring paling besar itu, Cak, justru malah di tes ini. Di tes tertulis ini. Kayak banyak yang gugur tuh di tes ini gitu ya? Iya, karena itu kan strict banget ya. Kayak misal passing grade-nya 100 misalnya. Passing grade-nya 100. Kalau misalkan dia dapat poin 99 ya udah selesai gitu loh. Dia harus di atas 100. Jadi harus benar-benar belajar banget. Dan banyak yang nggak lolos tuh di sini. Nah, jadi tipsnya adalah belajar. Nah, kalau wawancara kayak apa namanya, ada contoh-contoh soal gitu nggak sih kayak di internet gitu atau kayak ada bukunya gitu nggak sih kayak contoh-contoh soal tes tertulis LPDP gitu? Fun fact lagi nih, Cak. Jadi sebenarnya kemarin itu di angkatanku kan LPDP kerjasamanya sama Kemenristek. Dari DIPI. Sebelumnya LPDP itu kerjasamanya sama BKN. BKN itu yang CPNS itu loh. Nah, kita mengiranya tesnya itu mirip-mirip CPNS. Oke. Ternyata pas hari H beda banget sama CPNS. Oh, kayak surprise banget ya, kayak waduh. Ya, surprise banget. Soal apa? Dan itu soal-soalnya belum ada di internet gitu loh. Entah aku nggak ngerti ya, entah aku kurang riset atau apa, cuman sepengetahuan tuh belum ada di internet. Jadi nggak tahu nih kalau misalnya kedepannya ada atau yang mau nge-share soal di internet juga kurang ngerti nih. Cuman
ya karena memang kan kayak itu tuh kayak tes TPA gitu loh, Cak. Ada kayak verbalnya, numeriknya, terus pemahaman wacana, yang mirip-mirip CPNS, cuman jenis soalnya tuh beda gitu loh. Jadi biasakan misalkan antonim, sinonim, gitu-gitulah cara-cara kita pemahaman bacaan. Dan waktunya tuh juga nggak lama, nggak kayak CPNS, cepet banget waktunya. Oke. Itu kalau yang ini ya, tes tertulis ya. Nah, kalau wawancara, tips triknya adalah, kalau aku sendiri sih, tips triknya adalah kita harus bisa mempertanggungjawabkan, lagi-lagi ya, mempertanggungjawabkan semua pilihan, semua isian yang ada di LPDP yang pernah kita tulis. Kayak misal kita nulis di esai A gitu ya. Ya, di wawancara akan ditanyakan kenapa A, kenapa nggak B gitu loh. Dan kalau kita nggak bisa persiapan jawabannya, ya udah selesai gitu loh. Nah, kalau dari aku sendiri sih tipsnya ini apa namanya? Belajar cara jawab soal. Belajar cara ngejawab pertanyaan. Oke. Menarik ya, banyak banget nih tahapan-tahapan seleksinya tadi, terus kayak masing-masing tuh ada kesulitannya tersendiri ya. Terus di sesi interview juga menarik, karena kalau sesi interview ini tuh kayak flashback overview dari hasil esai kita, terus kayak pilihan-pilihan yang udah diambil gitu. Jadi mungkin memang dari Nafi tadi kayak tipsnya harus biasa jawab-jawab pertanyaan demikian gitu ya. Nah ya Nafi ya. Oke, mungkin tadi juga Nafi sebenarnya udah kayak mention beberapa hal-hal penyebab yang kenapa sih akhirnya orang-orang nggak lolos gitu, nggak lolos LPDP, nggak lolos beasiswa ini. Ada hal lain nggak, Naf? Kayak penyebab kenapa sih orang-orang bisa nggak lolos gitu? Kalau nggak lolos admin kan jelas ya. Kalau nggak lolos tes tertulis kan jelas ya. Karena dia nggak pasti grade gitu. Nah, interview nih agak tricky lah ibaratnya. Kalau aku sendiri sih aku kesimpulin dua hal. Yang pertama, 3 hal deh. Boleh. 3 hal. Yang pertama, dia tuh nggak nyambung orangnya. Nggak nyambung tuh maksudnya gini, bukan diajak ngomong nggak nyambung ya, maksudnya nggak nyambung tuh gini. Jadi kan aku selalu mention tuh apa yang kita lakukan sebelumnya, apa yang kita lakukan saat ini, dan apa yang akan kita lakukan setelahnya, itu harus nyambung semua, harus ada benang merah gitu loh. Kayak misal aku kasih case ya, misal case-nya gini. Misal case-nya katakanlah aku jadi mau dosen gitu. Misal aku mau jadi dosen, misalnya. Tapi perjalanan dia dari S1 kerjaan saat ini itu nggak relate sama sekali dengan dosen. Katakanlah misal dia nggak pernah suka penelitian, dia nggak pernah nulis paper sama sekali, terus tiba-tiba dia mengimpikan jadi dosen, kan aneh. Nah, itu kan nggak relate tuh. Dia harus relate. Kayak misal kerjaan saat ini misal di bidang akuntansi, ya udah ambillah akuntansi. Jadi alasannya akan jelas tuh, ya karena saya memang akan balik lagi ke akuntansi. Nah, kebanyakan orang yang nggak lolos itu nggak nyambung gitu loh. Jadi ketika ditanya kenapa milih ini, kenapa milih jurusan ini, dia nggak bisa menjelaskan secara rasional gitu loh. Jadi ribet sendiri dalam pikirannya, makanya nggak nyambung, aku katakanlah tadi. Nah, yang kedua, nggak memahami kepribadian dia secara keseluruhan. Nah, dalam interview kan ada namanya psikolog ya, pertanyaan dari psikolog yang benar-benar profesional psikolog. Nah, kalau kita nggak bisa memahami siapa diri kita, kelemahannya apa, kelebihannya apa, itu bisa ketahuan di psikolog gitu loh. Oke. Nggak bisa bohong ya, nggak bisa bohong ya. Nggak bisa bohong. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu soal attitude. Banyak yang nggak lolos gara-gara dia terlalu sombong. Jujur-jujuran aja ya. Kalau dilihat dari CV-nya itu bagus tuh prestasinya segala macem.
pengabdiannya dan seterusnya. Tapi waktu wawancara dia terlalu sombong. Oke. Dia nggak low profile, dia nggak Mm-mm. inget bahwa sebenarnya ada yang lebih pintar dari dia gitu loh. Mm-mm. Nah, attitude tuh dijaga banget di wawancara karena ketahuan kan psikolog tuh pasti ketahuan ini anak nih sombong nih dari cara ngomongnya, dari cara menjelaskannya. Nah, eh, itulah yang memang menyebabkan kegagalan di LPDP. Oke, ini perlu di note banget ya. Ternyata banyak banget loh, selain kayak lebih ke teknikalnya dia gagal, ternyata ada beberapa hal yang Nafi sampaikan kayak pas interview tuh sekeren-kerennya kita ya, sekeren-kerennya teman-teman nih yang pendaftar gitu tetap harus low profile, nggak boleh meninggi gitu karena apa ya istilahnya ya kayak ini bakal ketahuan gitu loh kalau misalkan teman-teman nanti kayak dari cara interviewnya seperti apa, terus mungkin tadi ya nanti juga sempat share juga kalau CV-nya teman-teman ini keren-keren banget, udah pernah voluntary kemana-mana, tapi dari penyampaiannya mungkin memang tidak low profile gitu, tidak membumi lah ya istilahnya ya Naf ya. Oke, baik. Oh ya, Raf. Ini aku tuh sempat pernah dengar kayak kalau misalkan lolos LPDP tuh kayak harus jadi dosen gitu loh. Kalau misalkan abis itu bener nggak sih, Naf? Aku sempat dengar gitu soalnya kayak kalau misalkan habis dapat LPDP S2 ataupun S3 gitu harus balik misalkan ya dari luar negeri ataupun kuliah di Indo ya. Itu kayak akhirnya tuh jadi dosen gitu, bener nggak sih, Naf? Mungkin itu salah banget malah, Cak. Oh, oke. Aku Jadi soalnya kayak sering banget gitu denger. kewajibannya itu bukan jadi profesi tertentu, tapi kewajibannya adalah kontribusi itu dalam banyak hal. Jadi kalau misal dia orang swasta, orang perusahaan, gitu ya. Ya, ketika dia habis dari S2 balik lagi ke perusahaannya juga nggak masalah gitu loh. Ngerti nggak? Oke. Yang penting itu kontribusinya apa setelah kuliah. Begitupun juga yang misalnya kuliahnya di luar negeri. Dia harus menonjolkan kontribusinya. Nah, kontribusi kan bentuknya bebas ya. Dia mau jadi dosen boleh, dia mau balik ke perusahaannya dia boleh, dia mau jadi ASN pun juga boleh. Oke. Dan itu bentuknya banyak gitu kalau kontribusi. Istilahnya itu sebagai feedback ya, karena karena buat teman-teman yang udah lolos PDP udah didanai sama negara, terus kayak abis itu ngapain gitu kontribusi kalian gitu ya. Dan tambahan nih, kalau LPDP itu namanya 2N+1 masa pengabdiannya. Sorry, apa Naf? 2N+1. 2N 2N plus 1. 2N+1. Plus 1. Jadi kayak misal S2-nya kita kan 2 tahun. Nah, berarti kan 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 5 tahun setelah kuliah S2 itu masa apa ya? Ibaratnya itu masa bakti gitu pengabdiannya ya? lah gitu. Oke. Ya, masa bakti. Oke. Berarti abis lulus harus punya kontribusi gitu ya. Kayak aku sering kayak lihat-lihat gitu kayak abis teman-teman abis S2 tuh biasanya bikin NGO, bikin LSM, bikin gerakan-gerakan, kayak gitu-gitu tuh campaign-campaign. Oh, itu kayak bentuk kontribusinya mereka ya, feedbacknya mereka ya. Iya bener. Banyak kok yang buat NGO gitu-gitu. Oke, berarti nggak terbatas kayak abis lulus tuh harus jadi dosen gitu ya. Iya. Oke. Oh ya, Naf, kalau abis lulus kan tadi kan kayak udah ngebahas ini ya prosesnya, seleksinya gitu. Satu lagi ketinggalan, sorry. Berarti ini seleksinya tuh online semuanya, daring semuanya atau gimana, Naf? Ya karena berhubung COVID kan. Oke. Jadi semuanya online semua. Oke. Pas online tuh ada kendala-kendala tersendiri nggak ya, Naf? Kalau online ya pasti kendala terutama ya ini sih jaringan ya. Udah nggak bisa ditolerir. Makanya kalau misalkan teman-teman mau daftar LPDP dan masih dalam masa kayak gini ya persiapan internet yang stabil gitu loh. Oke. Terus kalau menurut aku kalau daring tuh lebih efektif juga ya, kayak nggak yang perlu ngeluarin dana buat pergi kemana-mana gitu ya, Naf ya? Iya, kalau misalkan di rumahnya sinyalnya bagus, Cak. Oh iya sih. Ada tuh bagus, kemarin temenku, ada temenku yang dari daerah Maluku, NTT gitu-gitu kan kasihan juga mereka harus nyari-nyari kemana. Oh iya sinyal. sih, bener ya. Oke. Gitu Berarti sih. interviewnya juga daring juga ya? Daring juga sama online.
Oke, nah abis lolos LPDP nih, nah prosesnya tuh kayak gimana sih? Kayak apa sih? Kayak atau ada agenda-agenda tertentu abis lolos atau kayak ya udah langsung kuliah biasa aja gitu atau gimana? Nah? Ya kalau misalnya habis dari LPDP, kita kan kalau di kampus itu namanya LOA, Letter of Acceptance. Itu kayak syarat kita udah diterima di Universitas A gitu loh. Nah kalau udah dapet itu tuh, udah dapet LOA itu tuh, ntar kita ajuin ke LPDP. Ibaratnya sebagai tanda kita Udah dapet ini kampus loh, gitu ya? udah dapet kampus gitu loh. Nah setelah itu nggak langsung kuliah, tapi dia ada namanya persiapan keberangkatan. Persiapan keberangkatan tuh kayak semacam apa ya, ospek lah, ospeknya LPDP gitu loh. Oke, seru banget ini berarti ya. Satu Jadi angkatan berarti ya kalian ya? satu angkatan, kalau di aku tuh satu angkatan ada 150-an orang. Nah, Wow. itu tuh kegiatannya kalau di online tuh 10 hari. 10 hari online, kegiatan apa? Kegiatannya ya ada webinar, ada seminar, ada FGD gitu, dan ada tugas-tugasnya. Ya, kayak misal tugas buat video, tugas social project, tugas ya banyak lah tugas. Ya mirip-mirip ospek lah, bener-bener mirip-mirip ospek. Oke, habis keberangkatan itu terus kayak yaudah teman-teman masing-masing kuliah di kampusnya masing-masing gitu ya Nak ya? Atau kayak ada proses lagi Ya gitu, habis tahapan lagi? persiapan, ya habis proses persiapan keberangkatan ya udah, teman-teman yang mau kuliah luar negeri ya silahkan langsung, dan dalam negeri juga silahkan, jadi langsung. Oke, oke. Terus nih kalau Oh ya, oh boleh silakan tambahin ya, ya lagi. mungkin sebelum sebelum nyebar ke kampus-kampusnya itu juga ada namanya tanda tangan kontrak gitu, Kak. Oh, Ya kayak kita mau masuk ke perusahaan lah sama. perjanjian Itu gitu kan ya Naf ya? perjanjian kan, kayak misal apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kontraknya selama berapa tahun. Nah, Oh, itu tuh penting tuh di situ. aku penasaran juga nih, Naf, ada kayak penalti gitu nggak kalau misalkan ini nih dia belum lulus nih, kayak kan misalkan kayak S2 tuh 2 tahunan lah ya gitu kan. Nah terus kayak belum lulus tapi dia udah cabut duluan gitu atau kayak berhenti dari kuliahnya ada penaltinya gitu nggak sih? Kalau nggak salah ada deh. Jadi ya dia harus mengembalikan biaya gitu. Cuman kalau misalkan dia lebih dari 2 tahun, kayak misalkan S2 lebih dari 2 tahun, itu dia harus bayar sendiri, Cak. Oh oke. Tapi biaya penaltinya kurang tahu deh berapa. Pokoknya ada lah. Aku kurang tahu jumlahnya berapa. Oke, berarti perlu diperhatikan ya teman-teman ya kalau misalkan udah memang mantep banget pengen daftar LPDP, dipertimbangkan juga pilihan-pilihannya, terus kayak konsekuensinya, terus kayak kontribusi apa yang pengen diberikan, kayak jangan asal oh ya udah nih keren banget nih daftar LPDP gitu kan, karena kayak tadi Nafi juga mention kan ternyata ada penaltinya juga loh teman-teman kalau misalkan memang nggak selesai kuliahnya itu ataupun kayak telat lulus ya istilahnya ya. Oke, nah boleh di-share dong hal menarik dari rangkaian seleksi LPDP terus sampai sekarang nih, Nah. Yang hal menarik menurut Nafi nih. Oke. Nah, oke, Boleh sebelum apa jawab aja? itu tadi tuh aku mau lanjutin pertanyaan sebelumnya tuh. Boleh, Kenapa boleh, boleh. bener? Nggak apa-apa. Kenapa Rica tadi nge-highlight soal harus apa namanya? Harus bener-bener yakin gitu kalau misalnya mau daftar, karena lagi-lagi beasiswa ini tuh berasal dari APBN gitu loh. APBN itu dari mana? Ya dari uang-uang masyarakat ini, hasil dari penarikan pajak dan seterusnya. Artinya nggak sembarangan orang daftar terus nggak bertanggung jawab gitu loh. Artinya ada uang rakyat yang akan kita nikmatin gitu loh. Jadi harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Nah, soal hal-hal yang menarik tadi, menarik tuh kalau aku jujur, kalau hal-hal menarik terutama di interview sih. Karena interview itu benar-benar kita nggak tahu nggak tahu pertanyaan yang akan keluar apa. Kemudian juga banyak pertanyaan-pertanyaan unpredictable gitu loh, Cak, keluar dari si interviewernya.
emang perlu persiapan banget ya si kalau misalkan teman-teman mau daftar LPDP ini, kayak tadi Nafi persiapannya juga sampai setahun juga ya teman-teman ya. Oke, nah next nih Naf, kayaknya ini bakal jadi pertanyaan terakhir juga kali ya, kayak boleh dong kayak di-share ke temen-temen nih, apa sih yang perlu diperhatikan gitu, kayak misalkan teman-teman nih ketika sudah memilih beasiswa LPDP ini, ketika akan mendaftar beasiswa LPDP ini, atau kayak boleh share semangat buat teman-teman juga boleh banget lah. Kalau dari aku, pertama sih pasti luruskan niat dulu ya, Cak ya. Karena gini loh, daftar S2 tuh nggak kayak daftar S1 gitu loh, Cak. Kayak misal temen-temen harus tahu dulu nih, ke depan tuh S2 tuh nggak semudah S1 yang kita masih bisa main sama temen-temen, kita masih bisa nongkrong-nongkrong gitu loh. Karena S2 cuma 2 tahun dan itu S2 cuma 2 tahun dan itu dipadatkan banget gitu loh. Jadi jangan main-main lah gitu. Kalau misalkan emang niatnya nggak full, nggak utuh, ya lebih baik nggak usah daftar. Itu dulu tuh. Jadi pertama luruskan niat. Kalau nggak niat banget nggak usah daftar deh. Kalau menurutku, karena itu bahaya, sia-sia gitu. Terus yang kedua, dari aku pribadi sih, tentu yang tadi aku ngomongin tadi ya, kalau dalam LPDP itu pertama harus direfleksikan diri dulu, kita apa nih yang udah kita perbuat nih, apa nih yang udah kita lakukan sebelumnya. Terus juga apa yang akan kita perbuat ke depannya gitu loh. Perbuat ke depannya itu bukan untuk diri kita sendiri gitu loh, Cak. Bukan cuma untuk yang penting aku kuliah S2 untuk lebih pinter atau nggak bisa gitu. Dia harus bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya dia, entah dimanapun bidangnya gitu, entah di kerjaannya, dia di swasta, entah dia di PNS, entah dia di akademik dan seterusnya. Dan ini kan juga tahun 2021 udah mau selesai gitu ya. Gak kerasa ya, cepet banget ya 2021 ya. Bukaan lagi mungkin LPDP juga paling di bulan Maret 2022. Kalau dari aku mulai dari sekarang teman-teman bisa persiapkan semua syarat-syaratnya. Biasanya itu nggak terlalu jauh dari yang tahun ini. Jadi kalau misalnya mau niat, dimulai dari sekarang, dipersiapkan. Terutama TOEFL tuh yang paling penting karena dia harus benar-benar belajar sama harus tes. Kalau nggak memenuhi syarat, ya harus tes lagi gitu. Oke. Nih buat teman-teman yang mau daftar nih PDP tahun 2022 kan udah ini ya di skill sama Nafi kayak sekitaran bulan Maret gitu lah ya dibukanya teman-teman ya. Jadi bisa dipersiapkan dulu untuk berkas-berkasnya kayak TOEFL, terus IELTS kayak gitu-gitu kan biasanya nunggu ya, kalau misalkan teman-teman nggak lolos, nilainya nggak sesuai kan juga harus pulang. Jadi kayak persiapan lebih awal tuh jauh lebih bagus daripada kayak nanti ngedadak tapi malah nggak memenuhi persyaratan, akhirnya template-nya nggak sesuai, abis deh kayak harus tahun depan lagi ya, pulang lagi ya. Oke, aku thank you banget ya Naf ya, udah mau sharing-sharing sama teman-teman di sini ngebahas terkait LPDP. Kayaknya aku ada pertanyaan satu lagi deh Naf. Kayak aku penasaran, kayak gini aku kayak selalu nanyain ke teman-teman aku yang ini sih, yang sering-sering gini, kayak penasaran sama role modelnya Nafi siapa? Penasaran aja nih. Model apa nih? Model siapa kayak istilahnya apa ya, bukan favorit sih, kayak yang Nafi jadiin acuan gitu, kayak orang yang Nafi jadiin acuan gitu. Role model. Kalau acuan aku sih dua orang. Boleh nggak 2 orang? Boleh, 3 orang juga boleh. Kalau dalam lingkungan dekat, misalnya lingkungan sekitarku, yang paling kakakku, masku. Karena kan dia itu awal banget, generasi pertama LPDP, Cak. Angkatan awal-awal berarti ya? Atau angkatan pertama angkatan 1? Ya, angkatan awal-awal. Bahkan aku tahu LPDP itu sejak aku masih SMP. Dari kakaknya Nafi ya?
Jadi jarak jarak antara aku sama kakakku kan emang jauh ya, sekitar 7 sampai 8 tahunan. Jadi waktu masku mau daftar S2, waktu itu LPDP baru bukan awal-awal, itu aku masih SMP, jadi aku udah tahu nih LPDP itu dari SMP gitu. Oke, oke, oke. Tahu betapa senangnya kakakku dapet itulah gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh gitu ya, tokoh role Ya, model gitu ya. yang ditokohkan. Kalau karena memang aku jurusan hukum juga, mungkin aku sebut nama misalkan Prof. Mahfud sih. Oke. Kenapa, Naf? Apa ya? Secara keilmuan, secara kepribadian, itu memang apa namanya, hal yang memang aku inginkan gitu loh. Oke. Thank you banget ya Raffi ya buat malam ini ya, buat sharing-sharingnya luar biasa banget. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada yang pengen nanya-nanya, boleh ya kontak Raffi kali ya di Instagram gitu ya, by DM. Atau nanti bisa aku sampein juga, teman-teman bisa notes pertanyaan di kolom komentar aja kali ya. Oke, nanti aku note juga Instagramnya Nafi kalau misalkan teman-teman pengen nanya-nanya lebih apa ya, lebih detail lagi kali ya Naf ya, kayak atau lebih teknikal lagi. Welcome kan ya Naf ya? Atau nggak boleh dijajah? Ya, boleh. Oke, mungkin ini aku mau posting aja kali ya teman-teman ya. Thank you banget. Jangan lupa teman-teman tonton video-video aku yang sebelum-sebelumnya juga. Kalau misalkan teman-teman ada saran kayak next ngebahas apa lagi atau kayak perlu ngundang, Kak coba dong ngundang orang ini, ngajakin orang ini gitu, boleh dilihat aja di kolom komentar. Oke, thank you banget teman-teman, stay safe, stay healthy semuanya. Terima kasih sekali lagi Nafi buat saya bisa malam ini. Aku ucapkan ya, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih semuanya.